Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nakaha pena wasena titi kamesu wijati apasada duka kama iti winaya pandito. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan oleh dirinya sendiri. Nafsu keinginan tidak pernah terpuaskan meskipun oleh hujan emas. Orang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan memang membawa sedikit kepuasan, namun akan lebih banyak membawa penderitaan. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, selamat berjumpa dalam cahaya rohani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai banjir kenapsuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di musim hujan banyak di daerah-daerah yang terkena banjir. Ada banjir yang karena hujan, ada banjir yang karena rob, ada banjir yang karena gunung meletus, yaitu banjir lava, banjir lahar, dan juga banjir-banjir yang disebabkan karena tangan-tangan manusia yang belum menyadari akibat dari bahaya banjir dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang biasanya merugikan, seperti membuang sampah di sembarangan, di sungai, di got, di trotoar, dan lain sebagainya, yang manakala menyebabkan banjir. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita juga setiap saat mengalami banjir kenapsuan. Banjir kenapsuan kadang malah lebih menyedihkan dari sekedar banjir yang disebabkan oleh air. Menurut apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa banjir kenapsuan ada 4 kategori, yaitu banjir kenapsuan yang disebabkan oleh panca indera kita, seperti mata kita melihat yang disertai dengan kenapsuan. Kemudian telinga kita yang mendengar yang disertai dengan kenapsuan. Kemudian lidah kita rasa yang disertai dengan kenapsuan. Tangan kita atau sentuhan-sentuhan kita kepada hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kenikmatan, yang menyebabkan kita lengah karena kenapsuan itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai kenapsuan yang disebabkan oleh panca indera kita. Kenapsuan terjadi pada seseorang melewati panca indera kita karena adanya kemelekatan,
kemelekatan kepada sesuatu yang menyenangkan, kemelekatan yang berlebih, sehingga membuat kelekatan ini tergolong di dalam kenapsuan. Apabila orang melihat, mendengar, kemudian merasa, ataupun bersentuhan yang sudah bersekutu dengan kenapsuan, sulit baginya untuk bisa membangkitkan adanya kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kenapsuan yang disebabkan karena penjelmaan. Ada kalanya kita manusia ini ya sudah dilahirkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang normal. Tapi kadangkala kita menginginkan bentuk-bentuk yang lain, ya, bentuk-bentuk di luar seperti manusia. Keinginan ingin menjadi burung Raja Wali supaya bisa terbang. Keinginan menyamai seperti Superman mungkin, Batman lah, ataupun kelelawar yang bisa terbang. Nah, padahal keinginan-keinginan penjelmaan seperti ini malah justru membuat penderitaan. Kenapsuan yang demikian ya menyebabkan kita tidak puas dengan keadaan kita yang sekarang, yaitu dilahirkan sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak dalam kenapsuan, kita harus mensyukuri apa yang menjadi kondisi keadaan kita lahir sebagai manusia ini. Ya. Nah, dalam keadaan mensyukuri itulah ya, kemudian kenapsuan terhadap penjelmaan ini akan berkurang. Sehingga kita merasa bahagia hidup sebagai manusia. Itu yang diajarkan Buddha perihal kenapsuan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, kita akan rehat sejenak ya, untuk yang mau lewat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan cahaya rohani pada kesempatan kali ini. Tadi sudah disebutkan di nomor 2 bahwa kenapsuan yang disebabkan adanya penjelmaan. Kenapsuan menginginkan dalam bentuk kehidupan sebagai makhluk yang lain. Memang tidak semua orang menginginkan adanya bentuk kehidupan yang lain. Tetapi
orang-orang yang masih terhinggapi oleh kenafsuan, adanya kelahiran, ya, penjelmaan, mereka lebih menyukai terhadap kehidupan yang lain. Kita kadang melihat ada seseorang yang wajahnya ditato atau dilukis seperti harimau, seperti serigala, seperti binatang yang lain. Nah, mereka bangga bukan karena lukisannya, tetapi bangga pada wujud, ya, wujud dari makhluk lain yang dimana dia menginginkan, andaikan dia hidup sebagai manusia dan juga bisa hidup sebagai makhluk yang lain. Nah, ini keinginan yang demikian merupakan kenafsuan, keinginan yang menyebabkan penderitaan. Bahkan kadang menjadikan, ya, hidupnya penuh dihinggapi dengan penyakit. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah kenafsuan yang disebabkan karena pandangan atau pengetahuan, ya, pengetahuan di mana pengetahuan ini sebenarnya pengetahuan yang tidak benar, tetapi dianggap sebagai sesuatu pengetahuan yang benar. Ya. Contohnya, kalau, ya, umat Buddha ini menganggap bahwa hidup hanya ada satu kali. Padahal Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa kehidupan kita ada fase, ya, fase masa lampau, fase sekarang, dan fase yang akan datang. Artinya, kehidupan kita yang sekarang sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang lampau. Sehingga kita bisa menjadi orang tertentu, memiliki keadaan tertentu. Ini juga karena faktor dari kehidupan yang lampau juga. Di samping perbuatan-perbuatan yang sekarang sangat menentukan adanya keadaan yang sekarang. Keadaan yang sekarang bisa menentukan juga keadaan kelahiran yang akan datang. Sudah sangat umum bahwa ketika kita meninggal, kita berharap supaya bisa masuk surga, bisa masuk ke alam yang lebih bahagia. Itu menandakan bahwa setelah kehidupan sekarang, ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di surga. Tapi meskipun kita ini berharap supaya kehidupan kita terlahir di surga, manakala perbuatan-perbuatan kita di masa hidupnya adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, yang membuat penderitaan orang lain. Nah, menurut pandangan Buddhis, bahwa hal itu sangat menentukan untuk terlahir kembali di alam penderitaan atau alam neraka. Nah, jadi antara surga dan neraka itu dianggap sebagai fase alam berikutnya. Ya.
Nah, fase alam berikutnya itu sangat ditentukan oleh kehidupan yang sekarang, yaitu dengan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Ya. Manakala kita kadang melihat ada orang-orang yang sudah berbuat baik, tetapi kehidupannya belum beruntung, belum bisa menikmati kebahagiaan yang dia inginkan, ya, maka tidak terlepas dari pengaruh adanya kehidupan fase yang lampau. Ya, sehingga hal ini harus disadari oleh umat Buddha, ya, bahwa kehidupan sekarang harus mensyukuri, harus selalu meningkatkan perbuatan baik itu, sehingga hal-hal yang lampau ini tidak kemudian merasa itu adalah satu siksaan, satu hukuman, ya, hukuman oleh makhluk yang dikatakan sebagai yang menentukan. Tidak. Tetapi di dalam hukum sebab akibat atau hukum karma itu diciptakan oleh perbuatannya sendiri dari ketika sebelum lahir menjadi manusia. Ya. Jadi kalau kita, ya, melekati terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang demikian, maka kenafsuan telah menjerat pada kita. Baik, kita lanjutkan yang satu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di cahaya rohani. Saya sudah menjelaskan untuk yang ketiga, yang sekarang adalah yang keempat, yaitu kenafsuan, ya, banjir kenafsuan yang disebabkan karena awija. Awija itu ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan, kegelapan batin. Batinnya gelap. Batinnya bagaikan di malam hari yang tidak ada sinar apapun, sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena batinnya gelap, tidak mengerti bahwa kehidupan ini ada dua hal yang harus dijalani oleh manusia, yaitu keadaan yang tidak enak atau menderita atau duka, keadaan yang menyenangkan atau suka. Nah, kita harus paham dengan keduanya ini, bahwa suka, kebahagiaan, kemudian duka sebagai bentuk penderitaan, semuanya terkena anicca. Anicca itu perubahan. Jadi orang kalau menginginkan adanya bahagia yang terus-menerus, itu tidak mungkin. Kemudian ada orang yang menganggap bahwa penderitaannya dia itu akan langgeng, akan abadi. Kok tidak selesai-selesai? Juga tidak mungkin. Karena keduanya itu terkena hukum anicca. Hukum perubahan, pasti ada selesai. Ada selesainya, ada akhirnya. Ya. Kalau kita tenggelam dalam penderitaan, kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan karena ketidaktahuannya, melakukan perbuatan menyiksa diri,
menyiksa diri dalam bentuk bunuh diri. Ya. Menganggap bahwa perbuatan bunuh diri ini adalah perbuatan yang menyelesaikan masalah secara final. Selesai sudah persoalan. Padahal tidak demikian. Usaha melakukan pemusnahan diri karena ketidaktahuan merupakan bentuk penderitaan yang baru dalam kehidupan yang berikutnya. Nah, begitu juga ketika orang sudah tenggelam dalam kenikmatan, kebahagiaan, ya, menganggap bahwa kebahagiaan yang dia akan peroleh itu pokoknya 7 turunan, tidak akan pernah habis. Nah, itu keliru juga, karena adanya hukum anicca. Kebahagiaan yang dia nikmati pun suatu saat akan selesai. Bahkan seperti air gelombang, air laut, ya, mereka selalu bergelombang demikian, timbul, muncul, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita pun, ya, ketika dalam keadaan yang bahagia, yang nikmat, tidak boleh adanya kemelekatan. Kalau kita dalam kesedihan, kita pun jangan larut dalam kesedihan. Karena kedua-duanya bisa menimbulkan penderitaan. Dan itu masuk dalam kategori kenafsuan yang disebabkan karena ketidaktahuan. Ya. Nah, inilah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita perihal banjir kenafsuan. Bagaimana kita menyeberangi banjir kenafsuan? Yaitu kita harus belajar dengan mensyukuri supaya tidak melekat dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita berlatih memberi, berlatih menjalankan sila, dan tidak kalah pentingnya adalah menjalankan meditasi. Ya, meditasi sesuatu hal yang sangat penting buat membersihkan pikiran kita, membersihkan batin kita, supaya batin kita tidak dilekati oleh debu-debu kenafsuan tadi. Ya. Nah, bentuk meditasi di dalam keseharian, ya, kita senantiasa fokus di dalam pekerjaan. Ya. Fokus di dalam pekerjaan, menyenangi di dalam pekerjaan, apapun dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itulah manifestasi orang melakukan meditasi, ya, secara khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dalam hal ini melalui Dhamma yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, tentunya akan membawa ke hidup yang lebih baik. Supaya apa? Ya, tentunya supaya batin kita juga meningkat, kehidupan kita juga meningkat, kebahagiaan kita meningkat, tidak terjatuh di dalam kehidupan-kehidupan penderitaan, seperti kehidupan di alam neraya, kehidupan menjadi peta, ataupun kehidupan-kehidupan yang menyedihkan lainnya. Di dalam tadi pertama disebutkan bahwa kenafsuan merupakan satu hal yang tidak akan pernah ada puasnya. Oleh karena itu, karena tidak ada kepuasannya, maka kita hendaknya dengan bijaksana membawa hidup kita kepada arah yang lebih baik. Akhir kata, saya berharap, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pemirsa semuanya dimanapun berada, ya, semoga dengan kekuatan Buddha, kekuatan Dhamma, kekuatan Sangha, Bapak Ibu terhindar dari segala penyakit, segala mara bahaya, ya, semoga berbahagia, sehat adanya. Bhawatu sabba manggalang, rakantu sabba dewata, sabba Buddha nubawena,
sabadama nubawena, sabasangha nubawena, sadasoti bawantute. Ya. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhirnya saya sampaikan Sukihoto, Namo Buddhaya.